kebebasan beragama itu bukan menghina agama, bukan menghujat agama. Itu yang perlu diketahui. Berikan pencerdasan kepada Ahmadiyah. Terima kasih. Saya respon, kita nggak perlu emosional gitu. Kalau memang Islam merasa dirinya sebagai agama yang besar, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa seolah-olah dengan adanya perbedaan dari kelompok tertentu Islam akan hancur. Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran itu kalau kita merasa bahwa agama Islam merupakan agama yang besar. Yang kedua, kalau menyebutkan tadi tentang ICCPR atau Covenant tentang hak sipil dan politik, saya kira nggak bisa dilihat secara satu persatu. Kalau yang tadi disebutkan itu hanya menyangkut pasal 18 ayat 3. Padahal dalam Covenant hak sipil dan politik itu ada 3 pasal yang mengatur tentang masalah kebebasan beragama. Yang pertama adalah menyangkut pasal 2, yaitu negara punya kewajiban melindungi pilihan setiap warga negaranya untuk menjalankan. Tapi jangan lupa pula. Yang kedua, pasal 18 itu, ini saya mau jelaskan dulu. Dulu. Soalnya Anda sudah, silakan. Jadi ayat pasal 18 yang tadi disebutkan ayat ketiganya, sebetulnya ayat pertama dan ayat keduanya menegaskan pentingnya untuk tidak saling memaksakan. Tidak boleh ada unsur koersi atau paksaan terhadap orang yang dianggap berbeda dengan kelompok mayoritas. Dan di dalam pasal itu juga disebutkan bahwa pasal itu juga menyebutkan bahwa yang berhak untuk dilindungi oleh negara bukan saja kelompok minoritas, tapi juga mayoritas. Sehingga nggak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa pembatasan-pembatasan itu hanya akan mengakibatkan dirugikannya kelompok mayoritas. Karena mayoritas pun punya hak untuk merasa dilindungi oleh pasal ini. Jadi jangan kita kemudian dibawa lagi ke dikotomi antara minoritas dan mayoritas. Bukan, tadi disebutkan. Jangan bicara minoritas. Itu adalah membangkitkan satu, katakanlah, simpati bahwa ini orang kecil dan lain sebagainya. Nggak kena dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga minoritas bisa terjadi apabila, katakanlah sekarang, pelaku-pelaku tindak pidana itu minoritas. Orang gila juga minoritas. Nggak semua rakyat Indonesia. Banyakkan yang waras daripada yang gila. Jangan begitu. Jangan. Anda jangan mengungkapkan sesuatu untuk mencari simpati. Ini orang kecil, kasihan, kelompok kita. Nggak kena zaman sekarang. Ini adalah suatu bentuk penistaan. Orang menghina. Kalau Anda mengatakan jangan emosional, bagaimana tidak emosional? Ibu saya saja diganti, saya marah. Ini Rasul, saya diganti. Saya kira kalau soal Rasul ya, di zaman Sayyidina Nabi Muhammad juga saya kira pernah ada satu cerita bahwa ada orang yang mengaku sebagai Nabi baru, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu bukan kemudian dengan membubarkan orang itu atau dengan melakukan penyerangan terhadap orang itu, tetapi memanggil dengan segala kebijaksanaan. Saya pikir Saudara Usman jangan masuk ke situ. Jadi nanti biarkan kita serahkan. Karena Anda yang memulai cara masuk ke wilayah itu. Jangan masuk ke arah yang Anda tak tahu. Saya bisa mengatakan bahwa yang saya caranya Rasul dalam memerangi Nabi baru itu kalau ada hal yang demikian, lain, gitu. Nanti kita tanya pada ustadz dan ulama. Tadi kita tanya pada ustadz dan ulama. Cerita itu tidak ada. Anda sendiri seperti apa? Karena cerita itu tidak ada. Cerita yang Anda karang tadi tidak ada. Rasul justru memerangi. Dalam arti kata bahkan Rasul menyerang. Dalam Nabi yang mengatakan Nabi baru. Dalam kisah siapa? Siapa yang mengaku Nabi waktu itu? Yang dibunuh oleh Nabi? Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Baik. Sebentar Bapak-bapak. Mohon Saudara Usman, saya minta kita ungkapkan fakta saja. Belajar dulu. Anda dengan yakin mengatakan itu cerita nggak ada, Mas. Bukan. Kalau Anda katakan itu Musailamah Al-Kadzdzab, pakai data yang palsu dong. Itu kan dianggap dibunuh oleh Khalid bin Walid. Iya. Itu di masa-masa Nabi setelah wafat. Iya, betul. Jadi Nabi tidak melakukan persetujuan atau melakukan tindakan perintah untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi kalau Anda merasa lebih tahu karena apa? Saya kira tidak. Iya, izinkan saya memulai. Serawan apa SKB ini sebenarnya? SKB ini tidak rawan. SKB ini belum selesai. Ini harus diteruskan dengan peraturan presiden namanya sekarang tentang pembubaran Ahmadiyah. Sehingga dengan demikian haruslah dilakukan suatu tindak lanjut dari SKB ini. Namun, walaupun bagaimana, SKB ini kami akui sebagai langkah maju. Setidaknya sudah langkah maju. Karena telah membuat suatu policy line, di mana apabila itu dilanggar, maka pasal 156A langsung dapat dikenakan kepadanya. Pemerintah berani untuk melakukan. Saya ingin bertanya, sebentar, saya ingin bertanya. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah suatu hal yang baik begitu, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 kebebasan beragama.
Saya khawatir bahwa hal ini justru memasung orang untuk tidak bisa menjalankan kepercayaannya. Bagaimana dengan itu? Penafsiran kita terbalik. Penafsiran kami justru itu justru menjamin kebebasan beragama. Karena dengan adanya SKB tersebut dan tindakan-tindakan pembubaran Ahmadiyah, maka kebebasan beragama bagi umat Islam akan terbuka lebar, tidak lagi diganggu dengan interpretasi, tafsiran-tafsiran yang menyesatkan. Jadi dengan demikian, negara sekarang telah membuktikan satu perlindungan terhadap warganya, bahwa kebebasan beragama itu artinya orang Islam ini boleh beragama dengan bebas dan tidak diganggu. Baik, silakan. Perdebatan sangat menyesatkan. Saya pikir itu urusan Tuhan ya, atau urusan Allah yang tahu. Anda harus dengarkan dia. Yang saya tahu dengan usulan dari kontras bahwa ketika ada perdebatan soal agama itu sebaiknya diselesaikan lewat cara dialog. Kalau dialog itu gagal, bisa dialog terus dan seterusnya. Baik, cukup Bu. Oke, cukup Bu. Terima kasih, silakan. Mas, gini, mengenai tadi masalah bahwa negara tidak ikut campur masalah ketuhanan, ingat kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan kita ini kita dapat dari mana sih? Saya akan balikan lagi. Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita peroleh dari mana? Allah. Jelas berkat rahmat Allah. Ini tertulis di Undang-Undang Dasar kita. Kita sekarang bilang negara nggak boleh ikut campur. Loh, orang ini negara kita ini bisa merdeka karena berkat rahmat Allah. Ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Kok begitu mau klaim bahwa Anda mengerti Undang-Undang Dasar dan kita urusan Allah, urusan lain? Jangan begitu. Negara ini berdiri karena berkat rahmat Allah. Itu sumber hukum, Mas. Bu Usman, Pak Mahendra mengatakan bahwa dia menunggu peraturan selanjutnya, peraturan pelaksana yang finalisasinya adalah membubarkan Ahmadiyah. Bagaimana? Ya, saya kira itu kan bisa saja diusulkan, tetapi bahwa nantinya disetujui atau tidak oleh Presiden, saya kira itu belum tentu disetujui, karena sejauh ini saya melihat bahwa Presiden tidak mengambil posisi yang berpihak ke dalam kelompok seperti yang diusulkan tadi, tetapi lebih tidak ada niatan dari pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Anda mau berkata begitu? Sebenarnya kalau kita cermati pernyataan Presiden beberapa minggu lalu, Presiden menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mentoleransi dan mengecam para pelaku kekerasan hanya karena alasan-alasan perbedaan soal Ahmadiyah tadi yang menuntut pembubaran Ahmadiyah. Dan sikap Presiden semacam itu sebenarnya sedikit banyak dilemahkan oleh keputusan SKB. Oke, sekali lagi saya bertanya, yakinkah Anda bahwa pemerintah tidak akan membubarkan Ahmadiyah? Sampai sejauh ini itu kan belum terjadi. Karena itu kita menegaskan bahwa kewajiban Presiden, kewajiban sebagai kepala negara itu melindungi pilihan setiap orang untuk menjalankan keyakinan. Oke, gitu. Jadi saya kira itu harus ditegaskan. Termasuk tadi soal konstitusi. Terlepas dari antinya ada pembubaran atau tidak, namun yang harus sekarang langsung ditindaklanjuti sambil terus menunggu pembubaran Ahmadiyah adalah penerapan pasal 156A KUHP tersebut. Jadi dengan demikian bolanya sudah ada di tangan polisi. Karena itu tindak pidana umum ya. Jadi dengan demikian mulai besok polisi harus segera mengamati, mengawasi apakah ada pelanggaran terhadap masih mengajari, masih menyampaikan. Kalau ada langsung, bukannya dilindungi, bukannya dijaga, diawasi, ini malah dijaga. Kita dengerin, sana. Ya inilah akibatnya SKB. Jadi dikasihati mau rempelo, ya kan? Sekarang terus belum puas semua, kayak Tukul bilang puas. Sekarang Anda lihat, ternyata mereka belum puas. Ini nanti bagaimana dikejar lagi? Apalagi pada butir ke-6 itu memberi peluang. Siapa yang nanti ngawasin Ahmadiyah? Polisi, FPI, FUI, atau Mahendra Data? Siapa? Orang mau ngawasin di rumah, nongkrongin orang lagi sholat. Gimana sholat jahil? Nah, itu kelihatan. Mereka mau lebih besar. Silakan, saya berikan kepada Bu Alfian Tanjung. Silakan, Bu. Paling benar dia. Silakan. Ini persoalannya adalah bahwa SKB ini dikeluarkan dengan sangat banci, setengah hati, tidak jelas, dan menjadi bom waktu. Bukan soal dikasih hati, minta kepala, atau minta jantung. Persoalannya sebenarnya bahwa apa yang telah dilahirkan ini adalah sebagai bentuk ketidakberdayaan terhadap sebuah penghinaan terhadap sistem ajaran yang jelas bernama Islam. Bukan pelanggaran pasal 29. Pasal 29 sangat jelas